Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, kekuatan, serta nikmat iman kepada kita hingga masih senantiasa berada di jalannya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Di sini perkenalkan saya untuk menyampaikan kultur yang berjudul bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang ini kita hidup di suasana zaman yang serba modern, serba canggih dan serba baru. Kita dapat merasakan ilmu, pengetahuan, dan kemajuan teknologi semakin pesat kemajuannya. Akal pikiran manusia pun semakin maju, sehingga hal ini mempengaruhi keadaan hidup manusia sekarang. Cara-cara hidup tampak maju pesat. Kita lihat alat-alat apa saja serba menggunakan mesin-mesin yang modern. Pekerjaan dahulu yang makan waktu lama sekarang bisa diselesaikan dalam tempo yang relatif singkat. Begitupun dengan cara hidup, pergaulan manusia pun menjadi pertama maju akibat pengaruh kemodernan tersebut. Kita harus berhati-hati, cermat dan waspada di tengah-tengah kita menempuh hidup sehari-hari ini, karena telah jelas bahwa kemajuan zaman yang serba hebat, serba otomatis, bahkan serba bebas ini, di satu pihak kita harus mampu mengambil manfaatnya, tapi di lain pihak kita harus waspada penuh. Jangan sampai kemajuan zaman ini menjadi perlombaan adu kekuatan, persaingan hidup mewah dan serba bebas menjadi apa yang diingin lingkungannya. Karena itu penting sekali tuntunan atau ajaran Islam harus menjadi landasan pokok yang bisa mewarnai kemajuan itu, terutama bagi kalangan generasi muda dan anak remaja. Maka sebagai orang tua harus memberikan didikan dan pengajaran agama positif kepada mereka, sehingga kelak menjadi orang yang tabah dan kuat imannya, menjadi orang yang sanggup membentengi kemajuan zaman ini dengan tatanan dan landasan agama Islam yang kokoh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hal ini tidak berarti bahwa agama Islam dan kaum muslimin tidak mengikuti zaman dan Islam menolak kemajuan zaman. Akan tetapi Islam mempunyai kewajiban moral untuk memelihara kemajuan zaman itu dengan tuntunan dan landasan ajaran agama. Kita lihat pengaruh kemajuan zaman itu tampak adanya tanda-tanda yang buruk yang melanda masyarakat kita, terutama di kalangan generasi muda yang sudah mulai lebih menyukai sikap dan tingkah laku yang benar, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, baik dalam pergaulan ataupun dalam berpakaian sehari-hari yang serba terbuka. Auratnya terutama bagi kalangan wanita. Kita sering menjumpai anak muda bahkan
banyak juga di antara mereka yang masuk duduk di bangku sekolah sudah mulai berani menentang orang tuanya. Jauh dari tata krama, mereka lebih bangga ugal-ugalan daripada bersikap sopan santun atau lemah lembut. Mereka lebih menyukai berpakaian kebarat-baratan daripada memakai pakaian sesuai dengan tuntunan agama Islam. Mereka sudah tampak merasa malu memakai pakaian yang sopan, malahan dengan bangga memakai pakaian tidak bermoral. Di lain pihak, ditambah lagi dengan hadirnya alat komunikasi dan internet yang bisa mengakses aib dan aurat menjadi transparan, sangat berpotensi mengakibatkan nafsu, syahwat, dan khayal. Maka tak heran lagi kalau sekarang banyak kita melihat anak-anak remaja sekarang berhubungan intim dengan wanita secara bebas tanpa dilandasi adanya pernikahan. Padahal Nabi Muhammad SAW memperingatkan agar umat Islam tidak mematuhi suruh siapapun yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'atu li makhlufi ki khairi muqdiyatillahi, yang artinya tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam maksiat pada Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Musnadiyah. Hadirin wal hadirat rahimullah. Kita lihat lagi kini masyarakat dan anak-anak lebih mengunggulkan pelawak daripada ulama, jauh lebih menyanjung penyanyi, mengidolakan bintang sepak bola daripada ustaz ataupun kiai. Mereka lebih menghargai dan mengidolakan bintang film daripada guru mengaji. Seharusnya yang diidolakan adalah sosok manusia yang punya sikap dan sifat yang terpuji, yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang memberi suri teladan bagi manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pendek kata, banyak tanda-tanda orang yang sudah lupa daratan, hidup bebas menurut kemauan hawa nafsunya yang tidak dilandasi dengan ajaran Islam, dengan alasan ini kemajuan zaman. Hal ini mengindikasikan bahwa rasa keislaman itu sudah mulai luntur dan terkelupas dari dalam diri seseorang. Adapun faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah lemahnya pemahaman agama Islam, sehingga mudah terombang-ambing oleh budaya luar yang berlabel modern, kurang pandai dalam mengambil pelajaran dan dari berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar. Yang menyebabkan rasa keislaman akan luntur dan terkelupas dari dalam diri seorang, yaitu minimnya kedekatan dengan Al-Quran yang merupakan image yang menyudutkan Islam dan umat Islam saat ini adalah sebab jauhnya kita dari ajaran Al-Quran, sehingga mudah untuk dipermainkan oleh perubahan zaman. Adapun cara menghindari perkembangan zaman dalam hal yang buruk, memperkuat pendidikan agama seperti sholat lima waktu, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala agar
dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan maksiat. Memilih teman yang mengajak ke hal kebaikan agar kita bisa mencontohnya dan menjadi lebih baik. Memperkuat hubungan dengan keluarga, terlebih kedua orang tua, agar kita bisa menceritakan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.